Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi dalam kajian Islam online ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan. Baik, agar kajian Islam online ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta mendapatkan berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita akan membahas akan membuka surat At-Taubah ayat 112 mengenai orang-orang yang menggadaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan saya bacakan dulu surat At-Taubah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibunal abidunal hamidunas saihunar rakiunas sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wabasyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya, siapakah orang-orang yang menggadaikan dirinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, ya, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembiralah orang-orang dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Nah, benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi jelas di dalam Al-Quran ini kita akan bahas ya siapakah orang-orang yang menggadaikan hidupnya kepada Allah atau orang-orang yang mengadakan jual beli kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk bisa berjual beli kepada Allah, menggadaikan hidup kita kepada Allah. Apa ciri-cirinya? Yang pertama tadi adalah banyak melakukan tobat. Ya, berdasarkan surah At-Taubah, ya, dalam surah At-Taubah ayat 112 bisa dibuka, bisa dicek, yaitu adalah orang yang banyak melakukan taubat dari setiap dosa. Karena kita pahami kita banyak dosa, ya, kita pahami ya kita banyak kekhilafan. Ya, kalau kita lihat ya banyak doa-doa juga yang diajarkan ya. Ketika kita misalnya pernah buat kesalahan bahkan di Al-Qur'an bagaimana Nabi Yunus ketika dia meninggalkan kaumnya, ya, setelah itu Nabi Yunus juga berdoa di perut ikan paus, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bagaimana Nabi Yunus berdoa mengakui kesalahannya, telah menjolimi dirinya sehingga Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, ya. Banyak doa-doa. Kemudian kita juga melihat bagaimana doa Nabi Adam, ya, ketika Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, apalagi doa-doa kita. Ya, jadi kita bertobat atas kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah SAW satu hari mengucapkan istighfar selebih dari 100 kali. Apalagi kita, ya pasti akan lebih dari itu. Jadi orang yang menggadaikan hidupnya kepada Allah, yang telah berjual beli kepada Allah, dia adalah orang-orang yang segera bertobat. Ada kesalahan, cepat dia perbaiki kesalahannya. Cepat dia melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikannya itu menutupi kesalahan-kesalahannya. Dia tidak larut dalam kesalahannya. Dia tidak larut dalam membuat dosa. Karena orang beriman ketika dia berbuat dosa, dia akan gelisah. Orang beriman ketika berbuat kesalahan, dia tidak tenang. Tenang dia ketika dia bertobat, tenang dia ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Selanjutnya, ya, yang dikatakan juga orang-orang yang telah menggadaikan dirinya kepada Allah, ya, orang yang telah melakukan jual beli kepada Allah dalam surat At-Taubah ayat 112 ini adalah orang yang beribadah kepada Allah. Itu tujuan hidup kita adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun kegiatan kita, aktivitas hidup kita, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Apakah kita sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang anak, ya, seorang anggota masyarakat, niatkanlah semuanya itu ibadah pada Allah. Karena memang itu tujuan kita, misi kita, orientasi kita, ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, banyak memuji Allah. Memuji Allah di setiap saat, setiap tempat, banyak memuji Allah. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata memuji Allah, kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, kata-kata yang benar. Apa yang keluar itu berasal dari dalam. Kalau kita mengeluarkan yang baik, itu berarti dalam kita sudah baik. Karena dia
Orang-orang yang beriman adalah orang yang senantiasa memuji Allah dalam setiap kondisi apapun. Senang dia bersyukur, ketika dia kesulitan dia bersabar. Senang dia mengucapkan alhamdulillah, ketika dia mendapatkan musibah dia mengucapkan innalillah. Semuanya diserahkan kepada Allah, semuanya tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, ya. Itu yang ketiga. Kemudian apalagi yang berikutnya, berpuasa karena Allah. Nah, kemarin kita sudah melewati puasa bulan Ramadan, ya. Nah, setelah itu alhamdulillah diikuti dengan puasa Syawal. Bahkan kalau yang punya kesempatan lagi bisa diikuti dengan puasa Ayyamul Bidnya. Dan setelah itu kita rutin puasa Senin Kamisnya. Bahkan ada teman-teman saya juga sudah mulai puasa Daud, Masya Allah. Karena puasa itu untukku, kata Allah, ya. Jadi insya Allah banyak amal-amal yang bisa kita lakukan. Tetapi menurut surat Taubah ini, ya, 112, salah satunya kita berpuasa kepada Allah. Kemudian ruku kepada Allah. Kita ruku, menghambakan diri kita kepada Allah, menghilangkan rasa kesombongan kita kepada Allah. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita adalah milik Allah, kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita ruku itu tanda kita memang hanya menghamba kepada Allah. Apalagi kalau kita sujud. Setelah ruku kita sujud. Kalau sujud itu kita betul-betul, ya, meletakkan kening kita, mengukuhkan tubuh kita. Kita katakan, ini aku yang lemah, ini aku yang tak berdaya. Engkau yang maha agung, Engkau yang maha tinggi. Masya Allah, Masya Allah. Jadi dengan demikian kita berharap dengan ruku dan sujud kita menjadi orang-orang yang senantiasa menggadaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah orang yang menyuruh ke ma'ruf dan mencari ridha Allah. Jadi orang yang menggadaikan dirinya pada Allah, berjuang diri pada Allah adalah orang yang berbuat ma'ruf, ya. Orang yang berbuat ma'ruf, menyebarkan kebaikan. Di mana saja dia menyebarkan kebaikan. Di mana saja dia melakukan amal-amal soleh. Keberadaannya, ya, selalu bermanfaat buat keluarganya, bermanfaat buat masyarakatnya. Dia akan menjadikan sebagai minyak wangi. Ketika berada di mana saja akan menebar kewangiannya, akan menebar kebaikan-kebaikannya. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang seperti itu. Selanjutnya, ya, dalam ayat ini juga dikatakan orang yang menggadaikan dirinya pada Allah adalah orang yang setelah dia melaksanakan kebaikan, mengajak kebaikan-kebaikan, dia melarang kemungkaran. Ada kemungkaran di depan kita larang. Ada orang yang misalnya kita lagi berkumpul sama wanita, ketika ada gibah, ada sudah mulai bicara yang tidak karuan, ayo diingatkan istighfar, kita jangan sampai gibah, istighfar. Kita kembali pada fokus pembicaraan kita. Karena kadang gibah itu tak terasa, kalau lagi pengumpul itu ada aja bumbu-bumbunya. Nah, itu kita berani untuk mengingatkan. Insya Allah banyak hal yang bisa kita ingatkan. Hindari perkataan-perkataan mencela orang lain, menghina orang lain, meremehkan orang lain, itu dihindarkan. Inilah pribadi-pribadi yang tawadhu, jadi pribadi-pribadi yang santun, pribadi-pribadi yang keberadaan kita itu menyejukkan di mana saja kita berada. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Selanjutnya adalah menjaga hukum-hukum Allah. Menjaga hukum Allah bagaimana? Dia tahu rambu-rambu. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Dia menjaga hukum-hukum Allah. Yang haram dia takut untuk mendekatinya, ya. Yang halal dia bersegera melakukannya. Kemudian, nah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat-syariat Allah, ya. Ketika dia menjaga hukum Allah, menjaga syariat Allah, apa kata Allah, ya? Diberikan kabar gembira, ya. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Jadi kita diberikan kabar gembira kalau kita sudah melakukan beberapa hal tadi, yaitu banyak melakukan taubat kepada Allah, setelah banyak beribadah kepada Allah, kemudian kita memuji Allah di setiap saat kita berpuasa karena Allah, kita ruku, kita sujud, kita amal makruh, nahi mungkar, dan kita menjaga hukum-hukum Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Kita semua mau, saya, ibu semua mau, pendengar semua juga mau. Karena itulah yang ingin kita tuju, ridha Allah, mardatillah. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat baik buat diri saya sendiri, motivasi buat saya sendiri untuk senantiasa melaksanakan ayat ini dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah fala takumna muntarin. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf dari saya yang fakir yang masih terbatas ini, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.